Terima kasih karena telah klik video ini. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu, amin. Kali ini kita akan membahas kasus pembunuh berantai yang terjadi di negara Jepang. Dan kasus ini dipecahkan oleh anak berusia 10 tahun. Oke, sebelumnya nama saya Fani. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, komen, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan juga subscribe video ini. Baik, nama orang ini adalah Akira Nishiguchi. Dia adalah seorang pembunuh berantai dan penipu yang berasal dari negara Jepang yang membunuh 5 orang pada akhir tahun 1963 dan menjadi fokus perburuan nasional kala itu. Oke, sebelum kita masuk ke kasusnya, kita akan bahas dulu kehidupan Nishiguchi di masa lalu. Nah, di sini Akira Nishiguchi lahir pada tanggal 14 Desember 1925 di Osaka, Jepang. Nah, kedua orang tuanya penganut Katolik yang taat dan pemilik bisnis perikanan di Pulau Goto. Nah, karena kepercayaan agama keluarganya, Nishiguchi ditempatkan oleh ayahnya untuk menjadi pendeta ketika ia dewasa nanti dan dikirim ke sekolah misi Katolik di prefektur Fukuoka untuk pendidikan menengahnya. Nah, karena tidak tahan dengan sekolah yang begitu disiplin dengan ketat, akhirnya Nishiguchi putus sekolah dan melarikan diri. Nah, di sini untuk menghidupi dirinya sendiri karena sekarang dia sudah tidak hidup dengan orang tuanya, disinilah Nishiguchi terjun ke dunia kriminal. Pada tahun 1942, 5 bulan setelah meninggalkan sekolah atau kabur dari rumah, Nishiguchi ditangkap di Beppu karena perampokan. Nah, ini adalah tindakan kriminal pertamanya. Nah, karena di sini Nishiguchi masih di bawah umur, jadi dia tuh tidak bisa dipenjara. Dia hanya ditempatkan di lembaga permasyarakatan anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, kemudian dia dibebaskan sementara pada tahun 1945. Nah, karena berakhirnya perang dunia waktu itu. Nah, Nishiguchi kembali ke Osaka dan belajar bahasa Inggris di sekolah pelatihan dengan harapan bisa menjadi penerjemah bagi tentara sekutu. Nah, kemudian ia menikahi wanita berusia 20 tahun di Fukuoka dan memiliki seorang putra setelah dia dibebaskan dari penjara pada tahun 1947. Nah, tapi bukannya tobat, di sini Nishiguchi kembali melakukan perbuatan kriminalnya. Nah, karena sudah mahir berbahasa Inggris, nah di sini Nishiguchi mulai memeras bisnis lokal dan mengaku berafiliasi dengan pasukan penduduk Amerika Serikat, dan akhirnya dia ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Nah, setelah dibebaskan lagi pada tahun 1950, Nishiguchi bertemu dengan seorang prajurit Amerika Serikat dan membuka usaha bersama, yaitu usaha bar di Beppu. Nah, ketika prajurit Amerika itu pergi, nah di sini Nishiguchi menjadi pemilik tunggal bar itu. Nah, tahun berikutnya, sebelum kelahiran putra kedua Nishiguchi, nah Nishiguchi tertangkap lagi. Nishiguchi tertangkap yang ketiga kalinya di sini. Nah, karena memiliki mata uang Amerika Serikat. Nah, tapi kali ini Nishiguchi tidak dipenjara. Dia hanya didenda sebanyak 4.000 mata uang Jepang. Nah, kemudian pada tahun 1952 Nishiguchi ditangkap lagi yang keempat kalinya karena menjual mobil asing atau mungkin mobil bodong. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara pada tahun 1959. Nah, di sini istri Nishiguchi minta cerai, tapi Nishiguchi membujuk mantan istrinya itu untuk menikah lagi dengannya. Nah, kemudian ia dibebaskan pada tahun 1963. Nah, hidup terpisah dari istrinya dan bekerja sebagai supir pengiriman di Yokohama. Nah, kemudian ini inti dari pembahasan kita. Pada bulan Oktober 1963, Nishiguchi mengetahui bahwa Ikuo Murata, seorang karyawan Jepang Tobacco and Salt Public Corporation, menggunakan kendaraan pengantar milik majikan Nishiguchi untuk mengangkat sejumlah besar uang bersama dengan produk-produk tembakau. Nah, kemudian Nishiguchi mendekati Murata dan menawarkan bantuan untuk mengantarkan dan membawanya ke ladang tembakau. Nah, kemudian pada tanggal 18 Oktober, kedua pria itu melakukan perjalanan dengan mobil yang dikemudikan oleh Goromori ke jalan pegunungan terpencil di prefektur Fukuoka, sebelah barat stasiun kereta api Kanda. Nah, di sana Nishiguchi membujuk Murata ke daerah terpencil, memukulnya sampai mati dengan palu, dan mencuri tas uangnya yang berisi sekitar 260.000 mata uang Jepang.
Nah, setelah melakukan pembunuhan itu, kemudian dia berjalan ke mobil dan menikam Mori hingga tewas. Nah, di sini kemudian Nishiguchi jatuh cinta kepada wanita lain, selain istrinya. Nah, di sini setelah melakukan pembunuhan, Nishiguchi pergi ke tempat pangkas rambut, tempat wanita yang dia suka itu bekerja, dan membuatnya terkesan dengan uang yang telah dicurinya. Nah, untuk merayakannya, pasangan itu menginap di sebuah hotel di Shinyanagi malam itu. Namun setelah mengambil koran keesokan paginya, Nishiguchi mengetahui bahwa polisi telah mengaitkannya dengan pembunuhan itu, dan sekarang Nishiguchi menjadi buronan. Nah, mendengar melalui radio bahwa polisi yakin ia telah melarikan diri ke wilayah Kansai. Nah, untuk mengecoh pihak kepolisian, di sini Nishiguchi menulis surat yang ditujukan kepada polisi Yukuhashi yang mengatakan penyesalan atas pembunuhan tersebut. Nah, kemudian beberapa hari berikutnya Nishiguchi terus-menerus berpindah-pindah antara Kansai dan Chubu. Pada tanggal 28 Oktober 1963, ia menyewa sebuah kamar di Shikuoka dengan mengganti namanya menjadi Masaoka dan mengaku sebagai seorang profesor dari Universitas Kyoto. Nah, untuk mempertahankan tipu muslihat bahwa dia adalah seorang dosen atau guru, ia mengenakan kacamata tebal dan setelan formal sebagai penyamaran. Kemudian pada tanggal 14 November 1963, Nishiguchi kembali ke kamar sewaannya yang ada di Shizuoka. Nah, kemudian di sini dia membunuh seseorang yang bernama Yuki. Nah, di sini Nishiguchi mencekik Yuki dan ibunya, Haru Fujimi. Nah, ia segera membersihkan tempat tinggal mereka dan semua uang tunai dan barang berharga, lalu menggadaikan barang-barang tersebut seharga 40.000. Nah, keesokan harinya dengan berpura-pura sebagai perwakilan keluarga Fujimi, ia menjual seluruh telepon mereka seharga 100.000 sebelum melarikan diri dari Shizuoka. Ketika jasad Yuki dan Haru ditemukan pada tanggal 22 November, pihak berwenang segera menemukan bukti yang mengarah kepada Nishiguchi dan mengadakan upaya mereka untuk menangkapnya. Di sini kepolisian di seluruh negeri Jepang disiagakan dan para penyidik pergi ke Beppu untuk meminta anggota keluarga Nishiguchi menulis surat yang mendesaknya untuk menyerah, yang kemudian dicetak di surat kabar nasional. Nah, di sini Nishiguchi sama sekali tidak terpengaruh dengan upaya polisi. Kemudian Nishiguchi muncul di Chiba pada tanggal 13 Desember dan berpura-pura menjadi seorang pengacara atau akuntan, menipu kira-kira sekitar 56.000 dari dua wanita setengah baya. Nah, kemudian pada saat menaiki kereta dari prefektur Tochigi ke Tokyo, Nishiguchi melihat sebuah cerita di surat kabar mengenai Tairyu Furukawa, seorang pendeta Buddha yang tengah berkampanye untuk pembebasan terpidana mati Sakae Menda. Nah, kemudian Furukawa pernah bertugas sebagai pendeta di penjara Fukuoka, tempat Nishiguchi dipenjara 10 tahun sebelumnya. Nah, kedua pria itu sempat bertemu sebentar saat Nishiguchi menyajikan teh untuk Furukawa. Nah, kemudian setibanya Nishiguchi di Tokyo, Nishiguchi menemukan Umematsu Kamiyoshi, seorang pengacara berusia 81 tahun dan anggota asosiasi penjara Tokyo. Nah, menyadari betapa kayanya dia, Nishiguchi kembali lagi mengaku sebagai pengacara dan menawarkan diri untuk membantu Kamiyoshi dalam kasus perdata. Nah, kemudian begitu Kamiyoshi mengundangnya ke kediamannya di Toshima, Nishiguchi mencekik lelaki itu dengan dasinya. Nah, kemudian dia menggeledah apartemen Komiyoshi, mencuri lencana pengacaranya, barang-barang berharga dan uang senilai 140.000 dan memasukkan mayat Komiyoshi ke dalam lemari dan ditemukan 4 hari berikutnya. Nah, kemudian di sini Nishiguchi segera melarikan diri ke selatan menuju Kumamoto. Di sana pada tanggal 2 Januari 1964, ia mengunjungi kuil Ryuganji dan memperkenalkan dirinya kepada Furukawa, pendeta atau kepala kuil, dan memperkenalkan dirinya sebagai Kawamura dan mengaku sebagai pengacara yang tertarik membantu kampanye untuk pembebasan Menda. Kemudian Furukawa yang tidak mengenali Nishiguchi awalnya mempercayai perkataannya begitu saja dan menerima bantuan dari orang yang ia yakini sebagai pengacara mapan.
Tanpa kecurigaan, Furukawa mengundang Kawamura ke rumahnya dan memperkenalkannya kepada keluarganya, termasuk putrinya yang masih muda yang bernama Ruriko yang berusia 10 tahun. Nah, namun setelah bertemu dengannya, Ruriko segera berlari ke rumah dan menuju papan pengumuman masyarakat di dekatnya, yang di atasnya ditempel poster buronan pembunuh Akira Nishiguchi. Nah, di sini Ruriko sebelumnya telah memperhatikan poster tersebut karena nama Nishiguchi sangat mirip dengan nama teman kelasnya. Nah, hanya berbeda satu huruf. Nah, dan dengan demikian secara tidak sengaja menghafal foto buronan tersebut. Kemudian dia menyadari bahwa tingginya pun sama sesuai dengan deskripsi pada poster buronan dan memiliki 2 tai lalat yang terletak di foto buronan itu. Kemudian Ruriko pulang ke rumah untuk memperingati kedua orang tuanya, tetapi awalnya dimarahi karena dianggap tidak menghormati tamu rumah mereka. Nah, ketika Furukawa bersikeras bahwa pengacara itu adalah pembawa pesan bahagia atas janjinya untuk membantu kampanye pembebasan Menda, Ruriko menjawab, tidak, dia pembawa pesan kejahatan. Nah, kemudian setelah mengamati kenalan barunya lebih seksama, Furukawa segera menyadari bahwa Nishiguchi tampaknya hanya memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, meskipun mengaku sebagai pengacara mapan. Nah, di sini mengikuti petunjuk putrinya, ia juga memperhatikan tai lalat di wajah Nishiguchi. Nah, di sini kemudian Furukawa meminta diri untuk meninggalkan rumah. Nah, kemudian berjalan ke pengumuman komunitas yang sama yang dikunjungi anaknya Ruriko sehari sebelumnya. Nah, ia melihat poster buronan itu dan terkejut saat menyadari bahwa putrinya itu benar, bahwa di sini Kawamura adalah Nishiguchi. Nah, kemudian Furukawa tetap tenang dan kembali ke rumah. Kemudian Furukawa mengulur waktu dengan menawarkan Nishiguchi kamar untuk bermalam. Nah, setelah memerintahkan istrinya untuk mengalihkan perhatian Nishiguchi dengan mengobrol, Furukawa memasang kunci di bagian rumah tempat keluarganya biasa diasingkan sampai Nishiguchi itu tidur. Nah, tak lama setelah pukul 11 malam, lampu di kamar Nishiguchi itu padam. Setelah yakin bahwa Nishiguchi sedang tidur, Furukawa menyuruh istri dan putri sulungnya ke kantor polisi. Nah, kemudian Furukawa tinggal di rumah untuk melindungi Ruriko. Mereka berhasil melakukannya, tetapi karena polisi setempat tidak mengantisipasi kedatangan Nishiguchi ke kota kecil dan terpencil seperti itu, mereka diberitahu bahwa polisi membutuhkan waktu beberapa jam untuk mengumpulkan cukup banyak petugas-petugas. Nah, kemudian pada pukul 4.00 pagi tanggal 3 Januari, rumah Furukawa telah dikepung diam-diam oleh polisi yang bersembunyi. Nah, di sini Nishiguchi bangun pagi-pagi dan menyapa keluarga tersebut, tetapi segera menyadari ada yang tidak beres. Ia segera mengumpulkan barang-barangnya dan memberitahu mereka bahwa dia harus pergi sesegera mungkin ke Fukuoka. Namun begitu ia mencoba meninggalkan rumah, Nishiguchi disergap oleh polisi. Nah, di sini Nishiguchi sama sekali tidak melakukan perlawanan dan dimasukkan ke dalam kendaraan polisi yang menunggu di bawah. Nah, di sini dalam pemeriksaan polisi, Nishiguchi terbukti jujur dan mengakui semua tuduhan yang dijatuhkan terhadapnya. Ia juga mengakui bahwa ia memang berniat membunuh Furukawa dan keluarganya setelah dia berhasil mendapatkan uang yang dimaksud untuk kampanye pembebasan Menda. Nah, dalam persidangannya di pengadilan distrik Fukuoka yang berlangsung hampir setahun, ia akhirnya dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 23 Desember 1964. Nah, banding yang diajukan oleh pembela Nishiguchi dengan menyatakan bahwa ia sakit jiwa ketika melakukan kejahatannya sama sekali tidak berhasil. Karena kalau Nishiguchi adalah orang yang gila atau orang yang sakit jiwa, tidak mungkin dia bisa menipu orang lain. Nah, kemudian Akira Nishiguchi dieksekusi dengan cara digantung di rumah tahanan Fukuoka pada tanggal 11 Desember 1970 pada usia 44 tahun. Baik, cukup sekian videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.